awalnya pertama kali kita tahu ada penyakit tumor di kepalanya, waktu itu dia kejang, terus kita bawa ke puskesmas. Nah, waktu sekitar jam 10 pagi datang dokternya, terus dia tanya dokternya, kok udah sakit apa ini? Dia bilang, oh, dia demam pak, kejang. Loh, kenapa anak umur 7 tahun masih kejang? Nah, itu makanya pak dokter, saya tidak tahu apa penyebabnya pak dokter. Saya tanya pak dokter, kan gini aja bu ya, saya rujuk ke provinsi, nanti di sana di CT scan katanya kan. Terus oh iya sudah, ibu punya BPJS? Nggak punya, saya bilang. Terus nah lama-lama saya pergi minta BPJS ke dinas kesehatan. Nah akhirnya dikasih dah, ada BPJS-nya, baru saya bawa dia ke rumah sakit kota. Nah setelah di rumah sakit kota disuruh CT scan, nah keluar hasilnya ternyata ada cairan di belakang telinga sebelah kanan. Terus setelah itu 2 kali CT scan-nya, pertama CT scan biasa, terus yang kedua CT scan plus kontras. Terus setelah keluar hasil CT scan, terus saya dirujuk lagi ke provinsi. Pertama kan kota, terus provinsi. Nah setelah di provinsi disuruh saya MRI. Nah setelah MRI keluar hasil MRI-nya ada cairan tumor berbentuk nanah, cairan nanah kata dokter. Itu pun ini sudah setengah gelas. Nah sama ada otak yang tidak berfungsi. Terus saya tanya dokternya, apakah ini cairannya ini disedot, dibuka tulang tengkoraknya sedikit? Saya bilang kan, saya nanya dokter, oh enggak bu, nanti ini kita belah. Nanti kita angkat otak yang tidak berfungsi sama cairan itu, kata dokternya. Hanya terus efeknya setelah operasi ini apa pak dokter? Oh kemungkinan bu, ini makanya ibu harus dirembuk dulu sama keluarga, gagu, daya tangkap omongan orang tidak nyambung, terus tuli kurang, tidak berdengar, itu efeknya. Akhirnya kan kita rembuk sama keluarga, tidak ada yang setuju karena waktu itu anak ini masih sehat, masih super aktif. Yang ini yang saya pikir nanti kalau sudah operasi terus tiba-tiba kayak anak kurang normal itu, makanya tidak ada yang setuju. Nah 2019 ya mulai diganggu sama makhluk halus juga, sering sakit kepala tengah malam kayak ditusuk-tusuk gitu. Nah kita tidak pernah saya ke dokter lagi kan, tak berani lah kita kan, pasti ujungnya kalau kita ke dokter lagi operasi. Akhirnya saya tidak ke dokter, nah ke orang pintar dah gitu, ke ustadz, saya ruqyah gitu. Tapi karena terlalu sering juga sekarang ini, terlalu sering kesurupan, akhirnya lama-lama saraf-saraf terganggu, saraf-sarafnya. Sekarang udah beberapa bulan ini, awalnya dia terakhir dia kesurupan di Lombok Tengah itu, ketutup sekali matanya, nggak bisa ngelihat, terus lama-lama nggak bisa jalan, cuma sekarang cuma tidur aja. Udah berapa tahun ya? Kalau sakitnya yang kayak gini aja nggak bisa ngedrop sekali, sudah nggak bisa ngelihat jalan apa aja, sekitar 3 bulanan dia ngedrop. Tapi yang sebelumnya itu cuman dia bisa ngelihat tapi agak enggak jelas gitu, bisa dia jalan tapi kayak gini dia. Udah kelas berapa dia terus? Kelas 5 SD dia. Memang sebenarnya dia kelas 5 SD, tapi sempat dia ndak naik karena dia sering bolak-balik rumah sakit itu kan. Sekarang kelas 4. Tapi yang sebenarnya dia itu kelas 5, 11 tahun umurnya sekarang. Ini dah saya cariin ustadz kalau ke rumah sakit yang dulu itu aja, umur 7 tahun itu aja, karena kan takutnya kita kalau ke rumah sakit lagi itu mau dibelah kepalanya ya.
Kalau sekedar mungkin cuma dibuka tulang tengkoraknya sedikit terus disedot, ya berani kita Pak. Tapi ini kata dokternya, ini nanti kita belah, ada otak yang tidak berfungsi, itu yang kita angkat juga. Itu kata dokternya, makanya keluarga tidak ada yang berani. Tidak ada seorang ibu yang tidak sedih melihat anaknya. Boleh angkat. Pasti semua semua ibu di dunia ini pasti sedih melihat kondisi anaknya yang seperti ini. Tapi saya bawa sabar, ikhlas. Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Insyaallah saya mampu hadapi cobaan ini. Harapan saya, ya semoga ada bantuan untuk anak saya. Kalau memang harus satu-satunya jalan untuk operasi, ya harus saya operasi sudah. Biar itu yang terbaik kan? Yang penting sehat.